Satu, bagaimana supaya pemerintah itu memang memikirkan rakyatnya begitu. Nah, siapapun pemimpinnya itu harus pro terhadap rakyat. Perannya JMS ya, yang kami rasakan di perencanaan di Bapeda, JMS sangat membantu untuk pendataan. Kemudian kita juga terlibat penuh dalam substansi untuk menyusun perencanaan musrenbang Tembang Pugis tadi. Halo Sobat Anggaran, selamat datang di podcast Bedah Nalar. Kali ini episodenya spesial ada di Indonesia bagian timur. Dimana lagi kalau bukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada podcast kali ini, hari ini kita akan membahas satu perjalanan penting dari advokasi ke perubahan. Dan kali ini saya bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan menghadirkan 3 warna perspektif yang berbeda, dari perspektif kebijakan, perspektif jaringan masyarakat sipil, dan perspektif akademisi. Mari kita sapa bersama-sama. Yang pertama Ibu Imelda dari Bapeda. Selamat datang Ibu Imelda, sehat? Sehat. Alhamdulillah, puji syukur ya. Ya. Yang kedua dari jaringan masyarakat sipil ada Mbak Madiana, Ketua Forum Puspa. Apa kabar Mbak Diana? Sangat semangat. Luar biasa. Ini bikin kita bergetar ya, kalau sudah mulai semangat. Dan yang ketiga ini ada dari akademisi Pak Yakub, dari akademisi UNU ITB. Apa kabar? Oh, alhamdulillah bikhair. Ini akademisi yang katanya sudah mulai gondrong karena banyak memikirkan rakyat dan ngecek saldo yang selalu kosong. Ini luar biasa. Sobat Anggaran. Saya mau mulai dari Ibu Imelda dulu. Baik. Ibu Imelda, ini kan kita menarik kemarin ya. Kita mulai kita mulai bersama-sama di Tembang Pugis dan lain sebagainya. Kita juga mulai melakukan kolaborasi yang banyak ya dari JMS, pemerintah tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi mulai membangun satu kolaborasi yang penting. Ibu Imelda, bagaimana posisi penganggaran responsif GETSI dalam kebijakan perencanaan pembangunan di NTB saat ini? Baik, terima kasih Mbak Hani. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Sebagaimana kita ketahui, GETSI ini sebenarnya bukan barang baru ya Mbak Hani, bukan barang baru, tetapi baru saja diperhatikan menjadi fokus perhatian, menjadi primadona di NTB. GETSI ini baru menjadi perhatian di NTB dan masuk ke dalam dokumen perencanaan secara spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena dalam dokumen perencanaan kita, baik di dalam rencana pembangunan jangka panjang yang 20 tahunan maupun yang jangka menengah 5 tahun dan rencana pembangunan yang 1 tahun, itu semua sudah memasukkan terkait dengan isu GETSI. Seperti itu. Nah, dimulai dari permasalahan, kemudian isu strategis yang terkait dengan GETSI, baik itu kelompok perempuan, anak, lansia, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya, itu sudah masuk di dalam isu-isu dan permasalahan dalam dokumen perencanaan. Dan di dalam dokumen perencanaan kita tidak hanya kepada isu dan permasalahan Lahani, tetapi juga kita sudah memasukkan indikator untuk mengukur ketercapaian setiap intervensi pemerintah, program pemerintah terhadap isu-isu tersebut. Seperti itu posisinya saat ini. Artinya pemerintah ini sudah mulai punya komitmen yang luar biasa terhadap rekonsiliasi dalam rencana pembangunan ya Bu Imel ya? Iya, betul sekali. Oke. Dan kita juga sudah punya di dalam dokumen perencanaan yang jangka menengah, kita sudah ada 10 program unggulan dan salah satunya adalah NTB inklusif. Oke. Di dalamnya itulah kita memasukkan secara vulgar ya, secara mengeksplor besar-besaran terkait dengan apa sih sebenarnya GETSI. Oke. Ini menarik ya, artinya bahwa perjuangan panjang dari teman-teman JMS ini tidak sia-sia. Artinya pemerintah sudah mulai termainstreaming tentang GETSI ini penting. Tidak hanya penting secara simbolis ya, tapi kemudian penting termanifestasi dalam anggaran, dalam program, bahkan program prioritas tadi, ada NTB inklusi. Program unggulan. Iya, program unggulan ya, luar biasa. Saya geser ke Mbak Diana dari Jaringan Masyarakat Sipil. Mbak Diana, bagaimana Forum Puspa melihat posisi masyarakat sipil dalam mengawal penganggaran daerah di NTB? Ya, makasih Mbak Hani. Kalau bicara soal masyarakat sipil itu kan
tidak kita lihat dalam satu organisasi saja, tapi kemudian harus melihat dari segala aspek. Masyarakat sipil itu bisa dilihat atau dikategorikan dari beberapa unsur, misalnya organisasi masyarakat sipil, NGO, kemudian lembaga akademisi, kemudian lembaga profesi, termasuk juga masyarakat adat, itu juga dilihat. Nah, dalam konteks gerakan masyarakat sipil sebenarnya memiliki peran penting. Kalau dilihat kita bisa melihat dua peran. Yang pertama adalah sebagai penyimbang kebijakan, yang kedua adalah sebagai penggerak bagaimana memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Nah, kalau dilihat saat ini sebenarnya di 2026, 2025, 2026 itu yang disampaikan Mbak Imel tadi sebenarnya GETSI saat ini sudah menjadi primadona. Saya pikir itu bukan hal yang mudah, kemudian bagaimana gerakan masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan supaya pemerintah daerah itu aware terhadap persoalan-persoalan yang dikatakan di kelompok rentan tadi, kelompok perempuan, kelompok lansia, anak, disabilitas tadi. Nah, peran itu saya pikir tidak dilakukan oleh satu dua masyarakat tentu sipil. saja tidak 1-2 hari ya. Betul, itu butuh proses bertahun-tahun, mungkin berganti gubernur gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat perubahan yang cukup signifikan ya dengan tahun ini, tahun kemarin, dengan tentunya dengan dukungan teman-teman NGO internasional, misal salah satunya Skala, yang bagaimana memastikan supaya bagaimana partisipasi masyarakat itu melalui salah satunya dengan dikeluarkannya pedoman atau panduan tembang pugis yang kita sampaikan itu. Nah, Perumpuspa menjadi salah satu lembaga yang kemudian menginisiasi atau membantu bagaimana memastikan substansi bagaimana keterlibatan kelompok rentan tadi di proses pembangunan mulai. Kalau sekarang kan mulai proses perencanaan ya. Kalau sekarang kan tembang pugis kan musrembang ya, GETSI. Jadi kita lihat mulai perencanaannya. Tapi saya pikir udah banyak perubahan yang dialami. Gitu. Mbak Diana dan teman-teman Sobat Anggaran, saya selalu meyakini bahwa ketika terjadi proses mainstreaming di pemerintah itu adalah upaya panjang dari jaringan masyarakat sipil. Boleh nggak Mbak Diana menceritakan sedikit saja bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil sampai kemudian ruang partisipasi seperti tembang pugis ini hadir? Oke. Jadi gini, lagi-lagi saya katakan peran dari Skala dan kemudian keberpihakan, kepenerimaan dari perencana di pemerintahan itu juga menjadi kunci bagaimana memastikan supaya kita masyarakat sipil terlibat. Nah, kalau boleh cerita, kami Puspa salah satu yang menjadi bagian sebenarnya dari PPAI Sasambo itu sebenarnya pertama kami dipastikan oleh Skala dan pemerintah itu memiliki kapasitas dulu nih, ya. Kak, isu GETSI ini tidak semua lembaga ini paham termainstream dalam dirinya. Maka peran dari Skala dan pemerintah itu adalah memastikan kita punya perspektif yang sama ini, gitu. Kita boleh berbeda lembaga, tapi kita punya visi misi yang sama. Itu yang dilakukan pertama. Nah, kan ketika itu sudah terbangun perspektif yang sama, maka kita lebih mudah untuk memasukkan ide itu ke dalam regulasi-regulasi yang dibuat. Salah satunya adalah Puspa terlibat di penyusunan panduan tembang pugis yang 2025. Nah, tidak sampai di situ. Menariknya adalah substansi dari segala proses itu kemudian JMS itu sangat dilibatkan. Misalnya mulai dari penyusunan panduan itu, kemudian isu-isu strategis apa yang kemudian harus dibincangkan, kemudian kita juga terlibat penuh dalam substansi untuk menyusun perencanaan musrembang tembang pugis tadi. Misalnya mulai dari outputnya apa, aktivitasnya apa, kemudian siapa yang perlu dilibatkan, berapa banyak, bagaimana mulai juga bicara soal GETSI kan bicara soal bagaimana memastikan responsibilitas kita terhadap tidak hanya kita juga menyiapkan hal-hal lain yang mendukung teman-teman disabilitas supaya bisa terlibat di situ gitu. Banyak hal sih Mbak Hani, kami terakhir itu
terlibat di Tembang Punggis. Kebetulan saya sendiri juga terlibat sebagai fasilitator di situ. Dan menariknya adalah tidak sampai musrenbang itu gitu, tapi kita juga dilibatkan untuk memastikan usulan-usulan itu masuk ke SIPD ya Mbak Email, sesuai dengan nomenklatur. Sampai di situ juga gitu. Kita juga diajak untuk melihat berapa banyak sih usulan itu yang kemudian mampu kita perjuangkan di RKPD. Oke, Mbak Diana, terima kasih banyak. Dan proses itu mulai terbangun saat kita terakomodir di Pusat Pengetahuan Anggaran Inklusi ya. Jadi Ya, itu mulai salah satu. tumbuh di situ, teman-teman mulai hadir membangun visi cita-cita bersama bahwa ini tidak lagi soal lembaga ABC tapi ini soal visi bersama. Betul. Bagaimana menghadirkan ruang partisipasi bagi kelompok rentan untuk mereka bisa bersuara, bisa suaranya terakomodir dan kemudian dianggarkan. Tidak Betul. hanya diakomodir ya Bu Mel ya, tapi anggarannya nanti nol, bahaya itu. Mari kita lihat, Iya. karena kita udah melakukan musrenbang. Nanti kita minta Ibu Emel cerita soal itu. Nah, tadi setelah dari Ibu Diana, kita juga menarik untuk melihat karena di PPAI ini juga akademisi juga dilibatkan. Betul. Jadi tidak lagi jaringan masyarakat sipil itu isinya OMS aja, tapi kemudian mulai melihat akademisi juga penting untuk melihat. Pak Yakub, Ya. dari perspektif akademik, apakah pendekatan GESI ini sudah cukup terintegrasi dalam rencana pembangunan di NTB? Pandangan kami memang sudah sangat cukup dan itu pro rakyat ya. Jadi anggaran itu bisa kita lihat kalau dia pro terhadap rakyatnya. Pertama, ada manfaatnya, kemudian itu transparansi dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu ada salah satu bagaimana supaya pemerintah itu memang memikirkan rakyatnya begitu. Nah, siapapun pemimpinnya itu harus pro terhadap rakyat. Nah, yang kedua dalam perspektif fikihnya itu bimaslahah gitu kan. Jadi dia harus banyak manfaatnya apapun program pemerintah. Beberapa bulan terakhir ini ramai berbicara soal bagaimana program pemerintah terutama di NTB ya, itu desa berdaya. Nah, saya lihat desa berdaya ini adalah memerdekakan kaum duafa yang miskin ekstrim. Hari ini saya baca itu 40 desa yang diutamakan, itu desa berdaya transformatif. Dan yang kedua itu ada namanya desa berdaya tematik itu kan, yang itu juga bagian dari anggaran yang memang didukung oleh pemerintah provinsi begitu. Nah, bicara soal anggaran ini, kami di akademisi juga selalu membaca gerakan-gerakan pemerintah, dan kita di akademisi itu harus dilibatkan. Pertama soal bagaimana pemerintah itu kita bantu melalui pengabdian terhadap masyarakat, program kampus. Yang kedua itu tentang riset, penelitiannya, apa yang kurang dan itu bisa kita ceritakan sebagai penyeimbang supaya pemerintah itu tidak jalan sendiri. Kolaborasi itu perlu dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Kalau bahasa pesantrennya itu al-muhafazatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik itu harus. Modernisasi juga jangan sampai terlupakan, seperti gadget dan juga media sosial itu juga harus kita bisa saling berbagi gitu. Saya kira itu Mbak Ayu. Jadi makin banyak ya, makin menarik ini, insight-nya makin menarik. Tadi Ibu Email bicara bahwa pemerintah sudah komitmen, Mbak Diana bicara bahwa JMS juga sudah banyak sekali yang dilakukan upaya-upaya kolaborasi, dan akademisi juga menceritakan sudah mulai dilibatkan, karena memang penting. Oke, Bu Email boleh nggak cerita sedikit tadi Bu Email cerita ke kita soal pemerintah udah komitmen nih, tidak hanya omong-omong. Boleh kita diceritakan atau diinformasikan bentuk komitmen real pemerintah dalam anggaran pemerintah seperti apa? Apakah ada program usulan teman-teman kelompok rentan ini yang kemudian masuk di perencanaan kemarin? Baik, terima kasih Bu Hani. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diana ya dari Forum Puspa, bahwa kita sudah 2 kali nih ya Tembang Punggis lewat Skala nih. Terima kasih banget ini dari buat Skala nih, karena sudah membackup kita semua untuk bisa kita melaksanakan bersama-sama ini ikhtiar dari gubernur dan wakil gubernur terkait dengan NTB inklusi. Kalau kita melihat 2 kali pelaksanaan Tembang Punggis ya, itu memang ada sedikit perbedaan dan itu menuju kepada ke arah perbaikan sebenarnya. Nah, kalau di Tembang Punggis yang di 2025, karena itu masih kali pertama, masih uji coba lah ya. Nah, itu memang masih
tidak terlalu banyak Mbak Hani yang bisa terakomodir di APBD. Memang belum terlalu banyak ya, karena kita juga masih proses pembelajaran. Nah, tetapi belajar dari Tembang Pugis yang pertama, bagaimana kita berproses melibatkan JMS lewat PPAI Sasambo. Nah, kemudian di sana juga kita melibatkan tidak hanya PPAI Sasambo, tapi juga kita melibatkan perangkat daerah yang lain. Kemudian kita juga tidak lupa pada saat Musrenbang itu untuk melibatkan data terpilah. Itu tuh sering sekali terlupakan pada saat kita melakukan Musrenbang. Kadang-kadang kita membuat usul, tetapi mohon maaf asal usul. Iya. Datanya nggak clear gitu kan. Nah, tetapi pada saat Musrenbang yang pertama memang ada sedikit 1-2 kekurangan ya, tetapi di Musrenbang tematik yang kedua, Tembang Pugis yang kedua itu sudah ada perbaikan. Dan kami lihat ini ada saksinya ya, Mbak Diana. Saksi hidup lagi nih. Pada saat kita hari pertama kita melakukan explore kebutuhan dari JMS, teman-teman NGO bersama dengan seluruh anggota PPAI kalau tidak salah waktu itu. Nah, itu mengelaborasi kebutuhannya, dan kita sebagai fasilitator mencatat. Di hari kedua kita meng-cross-checknya itu dengan perangkat daerah, dan ternyata memang proses untuk merubah mindset itu memang agak sedikit butuh waktu ya. Tapi mereka sudah sadar bahwa mereka sudah melakukan, tetapi mereka ternyata tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu ternyata sudah menyentuh KITSI. Nah, seperti itu. Pada saat kita meng-cross-checknya di dalam Renja perencanaan tahunan, ternyata banyak yang sudah terakomodir. Di dalam dokumen perencanaan. Nah, harapan kami yang belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB mungkin terkait dengan tagging anggaran, Mbak Hana. Tagging anggaran itu selama ini masih manual. Harapan kami di Bapeda supaya itu bisa didorong untuk by system. Jadinya itu langsung diikat di sistem gitu. Kalau selama ini kita cuma hanya centang manual saja. Jadi kadang-kadang dengan manual pun juga bisa dihilangkan seperti itu. Nah, harapannya, tetapi kalau kita lihat persentasenya sudah lebih besar persentasenya yang terakomodir dalam Renja Prakerja. Yang saya dengar terakhir itu 8% ya, benar nggak itu? 8% anggaran sudah responsif gender, GETSI katanya kemarin. Dari target 7%. Bukan itu. Benar nggak tuh, Bu? Iya, yang 2025. Iya. 8,53%. Dari target 7%. Betul sekali. Tadi dari paparan Ibu Imel saya highlight ada perubahan memang 2025 dan 2026. Di 2026 ada pelibatan PPAI ya. Betul. Jadi ada perbedaan ketika pelibatan jaringan masyarakat sipil yang terorganisir dan tidak terorganisir. Betul. Artinya dari proses di 2026 ini bagaimana Bu Imel melihat peran JMS jaringan masyarakat sipil yang terorganisir? Itu memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana? Nah, kalau saya membandingkan ini antara dua Tembang Pugis di 2025 dengan di 2026, perannya JMS ya, yang kami rasakan di perencanaan di Bapeda, JMS sangat membantu untuk pendataan. Contoh saja, pada saat di Tembang Pugis kami mengangkat salah satu kelompok rentan adalah PMI. Betul ya, yang baru itu. Sebelumnya sekali. tidak ada isu Sebelumnya itu. tidak ada, kan cuma perempuan, anak, disabilitas, lansia. Tetapi pada saat kami di 2026 mengangkat PMI sebagai salah satu kelompok rentan, kami memang merasa kekurangan data, Mbak Hani. Tetapi lewat bantuan teman-teman yang ada di JMS, ternyata itu kan data real yang ada di lapangan, itu diangkat dan itu bisa menjadi evidence. Betul, itu bisa menjadi sebuah isu. Akhirnya kami di perencanaan di Pemprov terbuka wawasan kami bahwa memandang seorang PMI, pekerja migran Indonesia, tidak hanya kepada pekerja migrannya, tetapi kita memandang juga keluarganya. Dan itu kami mendapatkan insight itu ternyata pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman dari JMS. Seperti itu. Jadi data real di lapangan itu kita dapatkan langsung. Artinya itu konfirmasi ya yang Mbak Diana bilang tadi, upaya advokasinya tidak bertepuk sebelah tangan, Mbak Diana. Jadi cerita Mbak Diana terkonfirmasi oleh Ibu Imel bahwa memang kolaborasi JMS dan pemerintah ini mulai menunjukkan hasil yang sangat luar biasa dan memberi dampak yang berbeda dan signifikan. Oke, saya geser ke Mbak Diana.
Mbak Diana, perubahan apa yang paling terasa bagi kelompok rentan dari hasil advokasi yang dilakukan? Salah satunya praktik baik di Tembang Kumis Mengarit, di tematik muslimbang, pengawas utama gender dan inklusi sosial. Kalau bicara soal perubahan sebenarnya kan tidak hanya bicara soal hasil ya, tapi kan kita bicara soal bagaimana terbangunnya trust ya, kepercayaan masyarakat sipil kepada pemerintah gitu. Selain itu kita juga harus berubah strategi advokasi kita gitu. Yang mungkin dulu advokasi kita terlalu frontal gitu ya. Terlalu striker gitu ya. Jadi sekarang itu memang butuh pendekatan yang soft gitu kan, dengan cara tadi Mbak Imel bilang bahwa kita butuh juga strategi yang lain. Mungkin yang Mbak Imel tidak sadari sebenarnya kita bersehilu setiap saat itu bagian dari pendekatan kita gitu loh. Itu saya pikir yang penting yang kita rasakan perubahannya. Nah, yang berikutnya saya pikir isu-isu yang dipegang oleh masing-masing organisasi itu sebenarnya sudah mulai tersampaikan sebenarnya kepada OPD atau kepada perencana. Misalnya Mbak Imel misalnya, ada beberapa teman-teman di Bapeda yang mungkin sebelumnya tidak memahami soal isu spesifik tentang disabilitas, tentang PMI, tapi dengan diskusi yang intens itu mulai ada pemahaman yang sangat detail gitu loh. Itu yang saya rasa statement ya, saya pikir ini statement dari beberapa teman-teman di Bapeda yang memang saya pikir bagi kita itu butuh proses dan kena 2026 itu sudah mulai terbangun itu gitu. Dan yang menarik juga kan ini di proses pelibatan jaringan masyarakat sipil di 2026 ini tidak hanya sebagai objek ya, tapi terlibat sebagai moderator. Teman-teman Gerkatin kemarin itu pengalaman pertama sepanjang hidupnya menjadi moderator, dan itu menarik. Terlibat jadi fasilitator dan lain sebagainya. Saya geser ke Pak Yakub. Pak Yakub, bagaimana Pak Yakub sebagai akademisi menilai peran akademisi dalam mengawal pembangunan di NTB? Ya, yang pertama kami di Universitas Nahdlatul Ulama ya melihat bahwa bagaimana pemerintah NTB itu melibatkan, dan juga memang bukan hanya di UNU sih, semua kampus juga dibukakan keran untuk membangun SDM-nya. Salah satu program yang dapat dirasakan oleh kampus dan mahasiswa itu adalah Basnas. Program Basnas dikasih beasiswa. Itu ini untuk perguruan tinggi swasta ya? Iya, yang swasta, betul. Itu dibukakan oleh Pak Gubernur waktu itu kan, hingga kolaborasi MOU, ada program kerjasamanya dengan Pemda. Nah, kami bukan hanya menerima beasiswa mahasiswa kami soal itu, tapi kami juga kawal programnya mereka di tingkat masyarakat bawah begitu, seperti bagaimana supaya pengurangan sampah dan seterusnya. Itu kan melalui mahasiswa yang KKN menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua itu kan, soal pengabdian di masyarakat. Nah, itulah yang kami lakukan lewat mahasiswa saat. Yang kedua melalui dosen-dosen. Nah, itu dosen yang harus berdampak terhadap pemerintah dan mengawal program pemerintah. Itu juga bagian dari harus kita dukung, dan memang melalui tulisan-tulisan kampanye atau memang mengedukasi masyarakat bahwa ini loh program pemerintah yang harus kita dukung bersama. Bukan hanya kita mengkritik, tapi juga perlu kita memahami bahwa banyak juga program. Selain mendukung, artinya penting juga untuk mengkawal ya. Iya. Karena memang kadang dalam proses program dan sebagainya perlu juga untuk proses kontrol itu ya. Betul. Jadi akademisi Pak Yakub melihat itu juga penting ya. Selain mendukung tapi mengkawal. Betul. Kalau sudah kita kawal, tapi kawalnya itu sampai tuntas begitu kan. Artinya bahwa jangan sampai dia mengawal di tengah jalan, maka nanti program itu akan meleset gitu. Jadi kita harus kawal betul-betul sesuai dengan juklak-juknisnya begitu, dalam aturan main birokrasi kan begitu. Kami sebagai akademisi juga paham soal bagaimana mereka juga ribetnya di dunia birokrasi kan begitu. Saya kira itu sih sama-sama kita kolaborasi lah intinya. Artinya Pak Yakub ini melihat bahwa akademisi tidak harus menjadi selalu ada di menara gading ya. Jadi concern dengan dikerjakan, tapi juga bisa berkontribusi dalam pembangunan. Betul. Entah berkontribusi mendukung ataupun mengkawal. Karena dua-duanya itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pembangunan. Ibu Imel, boleh Ibu Imel kasih informasi ke kita, ke sobat anggaran juga di rumah,
Ini tadi Bu Imel cerita ke kita bahwa pemerintah sudah mengakomodir, sudah termainstreaming, dan ada program-program prioritas yang benar-benar terakomodir. Boleh nggak kasih informasi ke kita apa aja program-program itu? Oke, ini saya harus melihat langsung di catatan supaya tidak salah ya, Ya. Mbak Hani. Kemarin dari hasil Tembang Kugis 5 kelompok ya, perempuan, anak, kemudian disabilitas, lansia, dan kelompok PMI ya. Ini saya bacakan saja supaya nggak salah nih. Ini untuk kelompok anak ya. Ini yang sudah diakomodir, dan ini rencananya nih Mbak Hani, sebelum saya membacakan, ini rencananya kita akan membuat klaster menjadi 10 ya. Tapi itu di dalam klaster itu tentunya pasti banyak ya isinya. Ini akan kita sampaikan menjadi sebuah alat atau bahan hearing kepada Pak Gubernur, seperti itu, kepada Pak Gubernur untuk bisa didorong lah, seperti itu untuk percepatannya. Nah ini ya, saya baca ya Mbak Hani ya, untuk kelompok anak dan kelompok PMI ini ada pengadaan mobile layanan untuk Dukcapil, ini jemput bola nih. Nah itu ini yang kita masukkan nanti untuk kita sounding ke Pak Gubernur. Nah kemudian untuk dari kelompok perempuan ini kebetulan ada fasilitatornya nih Mbak Diana. Ini ada peningkatan kapasitas paralegal untuk Posbankum di tingkat desa. Nah kemudian ada penguatan kapasitas juga bagi personil UPT PPA yang ada di kabupaten kota. Nah kemudian Satgas, penguatan Satgas, kita sudah punya Satgas ini, Satgas untuk perlindungan pencegahan perkawinan anak. Nah, tetapi perlu didorong nih supaya lebih efektif lagi kerjanya. Kemudian untuk PMI kita butuh nih ada pelatihan berbasis kompetensi, karena selama ini PMI kita yang pergi tuh unskill, kebanyakan unskill. Seperti itu. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga bagi lansia, disabilitas, PMI Purna tuh jadi satu ya, untuk terkait dengan pemberdayaan ekonominya. Nah seperti itu. Itu juga kita akan sounding nanti ke Pak Gubernur. Nah ini untuk dari kelompok disabilitas, ini ada pemberdayaan perempuan pelatihan desa eksportir bagi perempuan. Nah seperti itu. Ini ada dari kelompok disabilitas, kelompok perempuan. Nah kemudian dari kelompok anak juga ada pemberdayaan bagi anak putus sekolah dan perkawinan anak. Nah seperti itu. Kemudian dari kelompok disabilitas kembali ada pengadaan kendaraan layanan untuk deteksi dini anak disabilitas, karena selama ini sebenarnya anak-anak yang disabilitas itu masih bisa dicegah supaya tidak terlampau parah ya, akut ya ke disabilitasannya, seperti itu. Jadinya untuk pencegahan deteksi dini bahaya. Kemudian ada training pelayanan kepada pasien penyandang disabilitas. Kemudian ada juga penyusunan SOP untuk penjangkauan obat jiwa di puskesmas. Nah kemudian untuk anak lagi nih, pelatihan perlindungan anak bagi guru dan lingkungan sekolah. Ini kita perlu sentuh nih, Mbak Hani, untuk guru dan lingkungan sekolah. Kita berupaya untuk ada menciptakan sekolah atau satuan pendidikan yang ramah kepada anak. Iya, ramah anak, ramah disabilitas juga. Nah kemudian ada kelas parenting yang berkelanjutan bagi orang tua, itu melibatkan Posyandu dan PPPKK. Itu juga kita sudah akomodir di dalam Tembang Kugis. Kemudian untuk lansia ada rehabilitasi rumah layak huni bagi lansia. Selama ini kan kita membangun rumah katanya layak huni tetapi tidak universal akses ya, desain universal. Akhirnya lansia terakomodir ya di Tembang Kugis ini. Iya betul sekali. Itu kemudian ada pemasangan guiding block untuk lansia dan disabilitas. Itu beberapa yang sudah diakomodir. Terima kasih banyak Ibu Imelda informasinya tadi. Jadi salah satu kelompok rentan yang paling sering merasa diabaikan itu tadi lansia, selain disabilitas ternyata sudah mulai ada terbunyikan ya, terakomodir di situ. Saya mau minta Ibu Imelda, Ibu Diana dan Pak Yakub untuk memberikan closing statement, mulai dari Pak Yakub. Ini bicara anggaran soalnya tadi kan. Pemerintah ini kami lihat di akademisi itu memang sudah pro rakyat ya, dari kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan seterusnya itu sudah
pro terhadap anggaran dan program pemerintah. Itu sesuai dengan kaidah fikih itu kan al-imam alal ar-ra'iyah manutun bil maslahah gitu kan. Kebijakan pemerintah ini harus diutamakan kebutuhan rakyat dan pro rakyat apapun itu, karena tidak lain tujuannya kan untuk masyarakat gitu. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini kami ikuti juga bagaimana pemerintah itu melakukan program, yaitu melibatkan masyarakat di bawah, seperti musrembang itu kan bagian dari bagaimana mendengarkan aspirasi rakyat bawah gitu. Itu bagian dari jihad fisabilillah gitu, amal ma'ruf nahi mungkar untuk anggaran gitu. Terakhir apapun program pemerintah kita selalu dukung dengan baik, kawal sampai tuntas dan juga berjalan dengan berkah. Saya kira itu bahannya. Thank you. Terima kasih Pak Yakub. Selanjutnya Ibu Diana, closing statement-nya. Ya, saya tuh tertarik dengan teorinya Arsten ya, terkait dengan tanggal partisipasi ya. Dia menekankan bahwa partisipasi tidak hanya simbolik gitu ya, tetapi harus mempengaruhi perubahan kebijakan. Itu sangat menarik sekali kalau dikaitkan dengan bagaimana proses tembang pugis yang kita lakukan kemarin. Jadi dalam konteks bagaimana melibatkan masyarakat sipil dalam pembangunan itu, maka penting melihat ada 4 hal bahan APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Bagaimana memastikan kelompok rentan tadi dibuka aksesnya, kemudian setelah dibuka aksesnya maka dia juga diberikan peluang untuk berpartisipasi dan menyampaikan usulan, dan juga bagaimana memastikan kontrol terhadap pembangunan dan jelas dipastikan bermanfaat untuk semua orang. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Diana, closing statement yang sangat kuat dan memang itu penting. Terakhir Ibu Imelda, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Hani. Closing statement saya ini ada 2 poinnya, Mbak Hani. Yang pertama, kalau kita melihat sebuah inklusivitas dari kacamata pemerintah maupun dari kacamata teman-teman semua nih, jangan melihat inklusivitas itu sebagai sebuah proyek, tetapi lihatlah itu sebagai sebuah perspektif, supaya pada saat kita memandang itu sebagai sebuah perspektif, kita bisa menjangkau lebih luas, tidak hanya kepada proyek saja. Kalau proyek kan pasti ada batasannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana selama ini mungkin ada kesalahan di masa lampau ya, dari pemerintah hanya melibatkan teman-teman kelompok rentan itu sebagai simbol saja. Kita sudah mengundang dia pada musrembang, tetapi suara mereka tidak kita dengar seperti itu. Tetapi sekarang dengan teman-teman dari JMS, ya, teman-teman dari akademisi juga menggugah, tidak hanya menggugah, tetapi mengubah mindset Pemprov, birokrat untuk bisa lebih rendah hati, melihat di lapangan bahwa ini yang terjadi, kemudian melihat data yang ada menjadi sebuah program yang konkret, tidak hanya di atas kertas atau di dalam dokumen, tetapi kita bisa implementasikan di dalam bentuk yang lebih nyata seperti itu. Terima kasih banyak, sangat luar biasa ya diskusi kita di Bedah Nalar pada episode kali ini. Terima kasih banyak Ibu Imelda dari Bapeda Provinsi NTB. Terima kasih Ibu Diana, Pak Yakub. Ini sangat luar biasa, Sobat Anggaran. Tadi diskusi kita sangat luar biasa, insight yang sangat mencerahkan. Dari diskusi ini kita bisa lihat bahwa dari kolaborasi yang apik, kolaborasi yang kemudian didesain untuk kemaslahatan semua orang, itu bisa menghasilkan kebijakan yang inklusif, kebijakan yang responsif gender dan inklusi sosial. Terima kasih, sampai jumpa di episode Bedah Nalar berikutnya. Salam hangat, salam transparansi. Saya Rohani Tadawi pamit undur diri.